Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang sekali masih bisa berjumpa dengan Anda. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid-Nya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan juga 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Dan mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerima, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku sekendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kalau kita renung-renungkan, kadang kita berpikir bahwa Yesus itu tidak adil. Tuan pemilik itu tidak adil. Kenapa kok orang yang datang terakhir upahnya sama dengan orang yang datang pertama, yang bekerja berjam-jam? Dalam permenungan saya, Tuan itu, pemilik kebun itu sangat adil. Dia punya hati yang berbelas kasih kepada siapapun. Dia berlaku adil karena ada kesepakatan bahwa saya akan membayar engkau sedinar sehari. Itu kesepakatannya. Kemudian ketika dia jalan, jam-jam berikutnya dia masih lihat orang lain tidak dapat pekerjaan. Dia tanya, "Kenapa kamu menganggur?" Sampai pada jam 5 sore ada yang mengatakan, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Dia punya hati yang tergerak untuk menolong orang yang menganggur ini. Karena tidak ada orang yang mengupah mereka. Dan kesepakatan itu berlaku bagi mereka yang datang terakhir. Maka mari Bapak Ibu, kita mau jadi orang Katolik yang pertama atau orang baru jadi Katolik, bukan berarti sekian lama kita jadi Katolik kita otomatis langsung masuk surga. Tidak.
kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau selama kita menjadi orang Katolik, kita hanya melakukan kejahatan. Sedangkan orang yang baru masuk hari ini, dia melakukan kebaikan. Lalu Tuhan membayar kita sesuai dengan perbuatan kita. Maka Tuhan pemilik kebun tadi sungguh adil. Keadilan Allah berbeda dengan keadilan manusia. Hati Allah adalah hati yang maha baik, maha rahim. Dia adil kepada semua orang. Dia datang agar semua orang memperoleh keselamatan. Agar tidak ada orang yang menderita. Agar tidak ada orang yang kelaparan. Dan dia mengajarkan kepada orang yang masuk lebih dahulu. Jangan lupa untuk berbuat baik. Kalau saya bisa berbuat baik seperti yang kau lihat, lakukan itu juga dalam kehidupanmu. Jangan membeda-bedakan siapapun, tapi berlaku adil sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Dan kalau boleh Tuhan, Kau jamah mereka, Kau berikan mereka rahmat mujizat kesembuhan, agar mereka boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit dengan rahmat, kesabaran, dan kesehatan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.